Kecamatan Mojolaban secara umum wilayahnya terbagi atas dataran rendah dan sebagian merupakan daerah bergelombang. Kecamatan Mojolaban merupakan wilayah yang berpotensi untuk pengembangan komoditas pertanian. Atas batas administrasi Kecamatan Mojolaban adalah sebagai berikut. Di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta. Luas wilayah Kecamatan Mojolaban adalah 3.554 hektar yang terdiri atas Balai Penyuluhan Pertanian adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian Indonesia. Balai Penyuluhan Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian diharapkan dapat memainkan 5 peran penting, yaitu sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, dan pusat konsultasi agribisnis, serta sebagai pusat pengembangan jejaring dan kemitraan. BPP Mojolaban merupakan balai penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan Mojolaban dan berlokasi di Jalan Solo Tawangmangu, Sawah, Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. BPP Mojolaban menaungi 15 desa diantaranya Desa Triagan, Desa Sapen, Desa Kragilan, Desa Klumprit, Desa Cangkol, Desa Bekonang, Desa Dunakan, Desa Joho, Desa Gadingan, Desa Laban, Desa Plumbon, Desa Palur, Desa Dukuh, Desa Wirun, dan Desa Tegal Mading, dengan mayoritas produksi pertaniannya adalah padi. BPP Mojolaban berdiri pada tahun 70-an, di mana dulu bernama BPMD atau Balai Pelatihan dan Manajerial Daerah, lalu sempat menjadi UPTD Pertanian, selanjutnya UPTD Demokrasi, dan Balai Penguncian. Lalu pada tahun 2019 baru dialihfungsikan menjadi Kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Rencana ke depan pada tahun 2023 akan dibangun BPP baru di samping timur BPP Mojolaban yang akan dikhususkan untuk penyuluhan pertanian. Sementara BPP Mojolaban akan dialihfungsikan menjadi Balai Pelatihan. Bahwa BPP ini dulu berdiri itu sekitar tahun 70-71 dengan mengemban dulu BPP ini bukan balai penyuluhan, awal mulanya itu BPMD, terus dengan berjalannya waktu terus menjadi kantor UPTD, terus menjadi pengujian, balai pengujian, terus terakhir itu jadi BPP pertanian. Memang BPP ini mempunyai misi dan tujuan. Misinya terkait dengan program pemerintah atau misi Bupati Sukoharjo dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tujuannya kita meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Kecamatan Mojolaban dan sekitarnya, khususnya sebelumnya di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka satu, pencapaian produksi, kedua, peningkatan kesejahteraan, tiga, alih teknologi, sehingga dengan alih teknologi itu akan merubah sikap dan perilaku petani yang dulunya sebagai petani tradisional menjadi petani yang lebih maju, mandiri, dan modern. BPP Mojolaban berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah yang terdiri atas kantor, aula, ruang rapat, dapur, toilet, dan juga musola. Visi misi BPP Mojolaban terkait dengan program pemerintah
yaitu Bupati Sukoharjo, adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Tujuan dari BPP Mojolaban yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Kecamatan Mojolaban dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, dalam rangka pencapaian produksi, peningkatan kesejahteraan, serta alih teknologi yang akan merubah sikap dan perilaku petani dari petani tradisional ke petani yang lebih modern. BPP Mojolaban dipimpin oleh Ketua Pelaksana Koordinator PPL atau Penyuluh Pertanian Lapang, yaitu oleh Bapak Parjono, dan 7 PPL yang masing-masing mempunyai 2 desa binaan dan merangkap menjadi admin sistem penyuluhan yang mengurus kelembagaan petani, admin LDKK dalam rangka pemasaran pupuk petani, admin LTT dan admin kartu tani, serta 1 ketua KTNA atau kontak tani nelayan andalan. BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian merupakan kelembagaan pertanian terdepan di lapangan, khususnya di kecamatan, di mana setiap BPP akan dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. Penguatan fungsi dan peran BPP antara lain, yang pertama, menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pada tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan. Dan yang ketiga, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan juga pasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020, dinyatakan bahwa peran dan fungsi BPP Kostra Tani adalah sebagai BPP Kostra Tani yang menjalankan fungsi sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Kelembagaan petani di Kecamatan Mojolaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Gapoktan yang terdiri atas 15 kelompok, kelompok tani yang terdiri atas 48 kelompok, dan juga kelompok wanita tani yang terdiri atas 24 kelompok. Untuk mewujudkan dan mendukung kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan Mojolaban, para penyuluh pertanian yang ada telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan penyuluhan pertanian, pertemuan dengan kelompok tani, penggopeokan tikus, ubinan, rapat anggota tahunan atau RAT yang dilaksanakan setahun sekali, survei dan pengamatan hama dan penyakit tanaman bersama POPT, serta memberdayakan kelompok wanita tani di berbagai desa dengan memanfaatkan hasil pertanian yang dikelola kelompok wanita tani menjadi berbagai sumber tambahan penghasilan, seperti pengolahan keripik bayam Brazil, jamu, ataupun produk jus markisa. BPP Mojolaban Tangguh, BPP Mojolaban bisa. Petani Mojolaban Maju, mandiri, modern.